A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian ilmu tauhid. Ini hadis ini. Kita bacakan ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala telah berkata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, man aroda ayan zura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man siapa saja yang aroda ingin ayan zura melihat ila wasiyati Muhammadin kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati yang alaiha di atasnya ada khatamuhu stempelnya, fal yakra maka bacalah qauluhu ta'ala firman-Nya ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ta'alau, qul katakanlah, ta'alau kemarilah kalian, atlu aku akan bacakan, ma harama rabbukum ma apa yang rabbukum Tuhan kalian harama telah mengharamkan alaikum atas kalian, ila qaulihi ila sampai qaulihi firman-Nya ta'ala yang maha tinggi, wa anna hadza dan sesungguhnya inilah sirati jalanku mustaqiman yang lurus, fattabi'uh maka ikutilah ia. Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ini kan sudah kita bahas ya minggu lalu. Di sini ada tambahan penerangan, yakni surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 itu ini kan firman Allah. Nah, ini juga termasuk wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wasiat itu artinya pesan. Kalau Nabi berwasiat kepada umatnya, maka beliau tidak berwasiat melainkan apa yang Allah wasiatkan. Jadi wasiat Nabi sama dengan wasiat Allah gitu, ya, perintah. Nah, jadi nggak perlu lagi kita bahas ya, yang lalu sudah kita bahas, ada berapa ya? Ada 10 wasiat nih kan, ya banyak. Nah, di sini yang mau ditekankan adalah itu termasuk wasiat Rasul, ya. Wasiat Rasul termasuk wasiat Allah juga begitu. Nah, kalau kalau surat, kalau udah di stempel itu adalah sesuatu yang rahasia, tidak bisa tidak ada yang dapat membukanya kecuali orang-orang yang memang diwasiatkan itu. Jadi wasiat Nabi ini adalah wasiat yang sangat berharga, ya. Nah, itu kan wasiat Nabi sama dengan wasiat Allah itu. Yang lalu Allah berfirman dari lafadznya itu, ayat 151, zalikum wassakum bihi, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya, la'alakum ta'qilun, itu yang lalu ayat 151 surat Al-An'am. Jadi wasiat Nabi sama dengan wasiat Allah. Kalau wasiat tadi apa artinya? Pesan. Nah, wasiat di sini maknanya perintah yang sangat dikuatkan. Gitu. Pesannya berisikan perintah. Gitu. Perintahnya yang lalu pasti Kak. Apa ya? Jangan menyekutukan Allah. Kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, ya. Allah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.
dan jangan jangan mendekati perbuatan maksiat, baik yang tersembunyi atau yang tampak gitu ya. Dan tidak boleh membunuh satu jiwa pun yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang dibenarkan. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, ada 10. Kemudian wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Tuh. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Hatta ya belugo asyuddah, sampai dia mencapai usia balik. Kemudian kita juga diperintah menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Jangan kalau kaum ibu biasanya kalau belanja ke pasar minta lebih dong gitu misalnya, ya. Tapi kalau ngejual ke orang dikurangin misalnya jauh doang gitu ya, nah itu nggak boleh, ya. Kami tidak berlaku adil dalam menimbang. Nah kemudian kita misalkan udah berusaha menimbang dengan seadil-adilnya gitu ya, ternyata kurang. Ini bagaimana nih kalau kurang? Berarti kita nggak tahu kan. Nah Allah maafkan yang kayak begitu. La nukalifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Nah, kemudian apabila kamu berkata, disuruh berlaku adil walaupun kepada kerabat dekat. Kayak bagaimana ya, Ola? Coba kerabat dekat. Misalnya nih, Ola sama apa nih? Ica. Ini tuh kerabat dekat, kan? Sama Rasid. Maksudnya orang-orang terdekat gitu ya. Nah, wabi ahdillah, dan janji Allah maka sempurnakanlah aufu. Janji Allah apa ya? Masih ingat nggak? Janji Allah yakni kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu janji Allah yang harus kita tunaikan. Nah itulah wasiat Allah ya. Kemudian Nabi juga mewasiatkan melalui hadisnya. Wasiat Nabi sama dengan wasiat Allah. Ya, bisa dipahami ya. Nah, itu wasiat yang sudah kita pelajari itu di surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 itu mesti kita jalankan, ya kan? Ikutilah jalan yang lurus. Ya. Nah sekarang bab berikutnya itu wa'an Mu'adz. Temu. Berikutnya. Iya. Hadis berikutnya. Halaman berapa ya? 4. Halaman 4. Ketemu? Deh. Waalaikumsalam. Ini muat yang muat kan? Iya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dan dari Mu'adz bin Jabal. Apa? Nggak ada, coba lihat sini. Tiba Rodi Nabi. Iya itu. Iya benar. 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 Oh, dia nggak ditulis ininya. Bahasa Arabnya nggak ditulis. Mu'adz bin Jabal sini tuh. Oh iya. Cuma Arabnya. Bawah, yang paling bawah halaman 3. Balik 4. Hadisnya halaman 4. Tuh. Ya. Saya bacain ya. Wa an Mu'adz bin Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Allah dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ala khimarin. Aku pernah rodif dibonceng oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimar, di atas khimar, keledai. Maka lalu Nabi bersabda kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah tadri engkau mengetahui apa hak Allah 'alal ibad, atas hamba? Wa ma haqqul ibadi 'alallah, dan apa hak hamba atas Allah? Qultu, aku berkata, yakni Mu'adz berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, beliau bersabda, haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah atas hamba adalah ayya'buduhu, mereka menyembahnya, beribadah kepadanya, kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi, dan hak hamba, alallahi, atas Allah, alla yu'azzaba man la yusyrik bihi syai'an, bahwa dia tidak akan diazab, man, orang yang la yusyrik bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, apakah aku boleh memberikan kabar gembira kepada orang-orang? Qala, Nabi bersabda, la tubasyirhum, janganlah kalian memberikan kabar gembira kepada mereka. Fayat akilu, karena mereka akan itikal itu pasrah atau bersandar. Akhrajahu, keduanya, yakni Bukhari dan Muslim, telah mengeluarkannya fi sahihain, di dalam dua kitab sahihnya. Itu kita ulangi. Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat. Definisinya apa ya? Sahabat Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan muslim, itu sahabat. Di bawah sahabat namanya tabi'in, orang yang bertemu dengan sahabat, seorang muslim dan mati dalam keadaan muslim, tapi tidak bertemu dengan Nabi, itu tabi'in namanya. Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat, ya, yang terkenal. Kemudian Mu'adz bin Jabal katakan di sini, ini kita bahas sedikit ya maknanya. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimar. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas khimar. Nabi kalau ibarat kita sekarang ini presiden ibaratnya kan. Kalau Nabi pemimpin dunia, khalifah, ngeboncengin rakyat. Kalau zaman sekarang ada gak yang mau begitu? Kira-kira? Si bos diboncengin sama Pak Jokowi. Gengsi gak? Gengsi. Si bos lah yang boncengin Pak Jokowi. Nah, itu begitu. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran ketawaduan seorang pemimpin, merendah diri, ya kan? Walaupun kedudukannya tinggi, ya tetap harus tawadu, ya kan? Ya. Kemudian boleh menunggangi himar, keledai.
Ada cerita nih lucu-lucuan aja cuma bisa diambil pelajaran. Seorang ayah, anak dan keledai. Dinaikinlah keledai itu oleh ayah dan anaknya. Kemudian ada orang melihat tuh ayah sama anak, nggak tahu kasihan. Keledainya kan itu kan nggak kuat gitu, masih dinaikin dua-duanya. Ya akhirnya si ayah turun, yang naik anaknya. Nah, melewati seseorang lagi. Tuh anak nggak ada rasa hormati sama orang tua, masa orang tuanya suruh jalan, ya. Akhirnya ayahnya yang naik, anaknya tuh turun. Nah, penilaiannya lain lagi. Tuh ayah nggak kasihan sama anak, masa anak suruh jalan, ya kan? Gitu. Akhirnya tuh keledai nggak dinaikin. Ada lagi orang menilai, itu bagaimana sih tuh orang, itu kan kendaraan, kok kenapa nggak dinaikin? Nah, tuh penilaian orang macam-macam kadang terhadap kita. Nah, kalau kita tidak punya pendirian, maka kita akan terombang-ambing. Itu kita pilih mana yang benar, ya kan? Dan kita tidak mudah terpengaruh dengan banyak penilaian orang. Karena kalau kita nggak punya pendirian akan ya bingung jadinya. Ini yang benar yang mana? Gitu. Tentu kita mesti punya patokan mana ukuran kebenarannya dari mana. Ukuran kebenaran kita sebagai muslim adalah Al-Quran dan hadis. Kalau mau berhukum, ya kita lihat hukum Al-Quran bagaimana, hukum hadis bagaimana. Kita pakai dalil yang sah. Gitu, ya. Karena Mujahid juga pernah berkata, tidak ada perkataan sepeninggalan Rasulullah SAW melainkan boleh diterima dan boleh ditolak. Diterima kalau sesuai dengan Quran Sunnah, ditolak kalau tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Nah itu patokan buat kita, ya kan? Sehingga kita nggak bingung nanti. Nah kita lanjutkan. Kemudian Nabi bersabda kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Apa engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Dan apa hak hamba atas Allah? Kalau hak itu adalah sesuatu yang dimiliki. Kalau lawannya hak itu ada kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Kalau kewajiban itu sesuatu yang melekat gitu ya, yang harus ditunaikan. Nah, jadi kalau hak Allah atas hamba, berarti Allah punya hak yang hambanya ini wajib memberikan kepada Allah. Nah, itu dengan Allah. Hak hamba, ya, hak hamba atas Allah, yakni Allah harus memberikan kepada hamba. Apa maksudnya? Hamba punya hak, Allah punya hak atas hamba, maka hamba wajib memberikan hak itu kepada Allah. Kemudian hamba juga punya hak atas Allah. Berarti Allah wajib memberikan hak itu kepada hamba. Itu. Jadi cara memahami hak dan kewajiban itu gitu. Saling berpaut. Misalnya dalam hal rumah tangga suami istri itu ya. Hak istri adalah kewajiban bagi suami. Hak suami adalah kewajiban bagi istri, begitu gampangnya. Ya. Nah, ditanya Mu'adz bin Jabal
sama Nabi. Apa ya? Jawab Mu'adz, qultu, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, ini adab kalau kita ditanya sama orang, kalau nggak tahu, ini nyebut Allahu wa rasuluhu a'lam, atau dengan singkat Allahu a'lam. Itu adab, ya. Nggak tahu jangan so tahu, ya, nanti bisa nyesatin orang. Nah, kita menjawab nggak tahu, lagi ngeliat nih bosnya ngeliatnya kemana. jadi kalau benar bagus bisa ngasih petunjuk kepada orang, kalau salah nanti bisa nyesatin orang. Kalau kita nggak tahu, kita jawab nggak tahu, dan itu tidak mengurangi kehormatan dirinya, bahkan itu adalah sebagai kehormatan dia, muru'ah namanya. Tuh. Artinya dia berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu, jangan sampai keliru. Siap. Nah, dulu saya pernah bertanya kepada guru saya di Ustaz Amar rahimahullah itu ya. Ketika saya tanya, Ustaz Amar lupa, ya. Dia jawab, nanti saya cek dulu ya tentang ini. Ustaz Amarnya. Ustaz Amar bilang gitu. Ya. Rumah dicek, samperin lagi. Nah, begitulah semestinya kita dalam hal berbuat. Ketika ditanya kita nggak tahu, bilang aja nggak tahu, Allahu a'lam. Itu jangan sampai nanti kita nyesatin orang. Jangan nanti bos, jangan sotoy, ya, jangan sotoy, jangan sotoy, so tahu ya, so tahu loh. Ayam nggak ada ayamnya. Sekolah, lanjutin ya. Jadi terus lanjutin. Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, ini hakullahi alal ibadi, hak Allah atas hamba. Ini hak Allah nih yang harus diberikan oleh hamba. Apa hak Allah nih? Ayya'buduhu, hendaknya mereka beribadah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'an, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah, ya. Inilah kunci ibadah, yakni kita hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Itu hak Allah. Nah, ini kita udah sudah bahas ya kan nih. Ini kalau dikandung ke dalam satu kalimat, la ilaha illallah. Nah, itu hak Allah. Bukan hanya beribadah saja, tapi berbuat syirik misalnya. Nah, kalau beribadah saja kemudian berbuat syirik, nah itu artinya dia tidak memberikan hak Allah. Mesti dua-duanya, beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Ya. Nanti macam-macam syirik kita bahas bab berikutnya itu ya. Ini kan inti-intinya dulu. Nah, setelah hamba beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, nah sekarang hak hamba. Wa haqqul ibadi, dan hak hamba alallahi atas Allah, alla yu'azzaba man la yusyriku bihi syai'an. Tidak akan diazab orang yang dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini hak hamba yang telah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, dia punya hak, tidak akan diazab. Pernah dengar gak orang ngomong orang Islam semua masuk surganya? Orang Islamnya kayak bagaimana? Orang Islamnya yang tidak menyekutukan Allah. Banyak orang Islam yang menyekutukan Allah. Banyak. Dosa syirik itu dosa yang nggak diampuni, kecuali dengan taubat. Kalau dia meninggal belum sempat bertaubat, ya tempatnya di neraka walaupun dia adalah seorang muslim. Itu ya. Jadi muslim, orang Islam yang masuk surga semua adalah yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun gitu.
Nah dari sini kan kita tahu bahwa perkara syirik itu adalah perkara yang sangat besar dosanya itu. Dan kita mesti tahu mana bagian syirik, macam-macam syirik, dan mana macam-macam tauhid. Jangan sampai nanti kita terjebak ke dalam kesyirikan nih. Contoh nih, misalnya ada orang, pernah gak kita dengar orang ngomong, demi Allah, demi Rasulullah? Itu sumpah kan? Sumpah itu termasuk urusan ibadah. Kalau urusan ibadah berarti yang kita tujukan adalah Allah. Nggak boleh diduakan, sekalipun itu adalah Rasulullah. Kalau diduakan berarti apa namanya? Menduakan Allah, syirik. Tuh, dalam perkara yang sederhana aja. Demi Allah, demi Rasulullah. Jadi demi Allah aja tadi. Demi Allah aja kalau mau bersumpah. Jangan demi Rasulullah, jangan ditambah demi Rasulullah, karena sumpah termasuk urusan ibadah itu. Nah, ini kan banyak sekali saya sering dengar itu orang-orang ngomong begitu. Demi Allah, demi Rasulullah. Iya, memang maksudnya untuk menguatkan omongan, ya kan? Ya. Tapi sumpah jangan main-main. Kalau sumpahnya sumpah palsu, misalnya, walau dibohong, itu dilaknat. Kalau dilaknat sama kayak setan dilaknat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang terlaknat. Yang terlaknat maknanya apa? Dijauhkan dari kebaikan. Gak bisa berbuat baik karena sudah dilaknat, ya. Selalu jahat. Tuh, perbuatannya jahat, perkataannya juga jahat. Tuh kalau sudah dilaknat. Nah, kita berlindung dari itu semua. Itu jadi hak Allah adalah kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba tidak akan diadab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak hamba, ya. Kalau tidak diadab berarti kemana nih jurusannya? Ke surga, ya. Sudah, nah kita pegang kuat-kuat, ya, tauhid, dan kita jauhi syirik. Qultu, lalu aku berkata, Mu'adz berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah saya memberikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Qala, Nabi bersabda, la tubasyirhum, jangan kamu berikan kabar gembira kepada mereka, ayat takilu, karena mereka akan bersandar. Ini bagaimana nih? Ini kan kabar gembira, ya kan? Kabar gembira, kalau ada kabar gembira kan mesti dikabarkan, ya kan? Di surah Ad-Duha, ayat terakhir apa ya? Surah Ad-Duha ayat terakhir, coba. Musa. Surah Ad-Duha. Ayat do. Bukan. Surah Ad-Duha. Wa ambas saila falatan. Ya, terus Amma bi nikmati rabbika fahaddits. wa amma bi nikmati rabbika hadis, dan nikmat Tuhanmu fahadis, maka ceritakanlah. Dari ayat itu ada terkandung makna memberikan kabar gembira. Tapi kok ini dilarang nih sama Nabi? Nabi nih. Nah, ini begini. Kan Nabi katakan, la tubasyirhum, jangan kamu kabarkan kabar gembira ini kepada mereka. Ayat takilu. Apa nama kita pahami dulu ayat takilu, ya. Tawakal sama itikal beda. Tawakal Kami sama itikal. Kalau akar katanya sama aja.
Tawakal biasa diartikan apa ya? Tawakal. Berserah. Berserah diri, ya. Berserah diri. Kalau itikal sama juga sebenarnya. Bisa jadikan juga berserah diri, cuma yang lebih ini itu pasrah. Ya. Nah, bedanya apa ya? Bedanya kalau tawakal kita berserah diri, ada ikhtiar, ada usaha dengan mengikuti sebab-sebabnya. Misalkan contoh mencari nafkah, ya kan? Ya kita tahu semua rezeki sudah diatur sama Allah, ya kan? Nah, mencari nafkah, sebabnya apa? Berusaha. Setelah berusaha, nanti hasilnya berapa? Nah, kita tawakal, berserah diri. Ya inilah yang Allah berikan kepada kita. Itu qanaah, kita terima. Walaupun dengan jumlah yang sedikit misalnya. Nah, itu tawakal, ya. Setelah berusaha, kita tawakal, berserah diri kepada Allah. Tapi juga jangan bertawakal kepada sebab-sebabnya. Artinya bergantung kepada sebab-sebabnya. Contohnya misalkan ada seseorang kerja di diskotik misalnya, tempat-tempat yang banyak maksiat. Nah, atau kerja di judi online. Ya. Ini kan sebabnya kan, berusaha mencari rezeki kan. Nah, karena Allah haramkan, ya, bekerja dengan jalan maksiat, maka kita mesti menjauhi kan, cari pekerjaan yang lain. Nah, kalau seseorang bertawakal kepada sebabnya, maka dia akan berpendidikan, kalau saya tidak kerja di sini, saya mau kerja di mana lagi? Misalnya belum ada gambaran, ya kan? Belum ada gambaran akan pindah kemana itu kerjanya. Kemudian dia berpikir, kalau saya tidak kerja di sini, saya akan kerja di mana? Dapat duit dari mana? Nah, ini namanya bertawakal kepada sebab dia nggak yakin sama Allah, ya begitu. Nah, kita dilarang seperti itu. Kita diperintah sama Allah mencari rezeki yang halal. Kita berusaha semampu kita, kemudian dapat seberapa, yaitu sudah kita bertawakal. Itu. Jadi tawakal itu kita berserah diri kepada Allah, tapi mengikuti sebabnya. Nah, kalau itikal pasrah itu dia berserah diri juga kepada Allah, tapi tidak mengikuti sebabnya. Allah turunkan rezeki dari langit, tapi nggak pernah berusaha. Misalnya contoh begitu. Ini namanya itikal, nunggu turun hujan dari langit. Ya bukannya kagak ada. Rezeki itu kadang-kadang datang dengan mengikuti sebabnya, kadang-kadang datang tanpa mengikuti sebabnya. Itu yang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dia Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Walaupun nggak kerja, misalkan contoh, ya, tetap dikasih rezekinya. Ya, cuma kita jangan pasrah. Itu juga harus berusaha, ya kan? Jadi pahami ya, itikal dengan tawakal. Nah, ini kenapa? Kok Nabi melarang memberikan kabar gembira buat orang-orang? Nah, jadi begini.
ada orang yang sudah sampai ilmunya, ada yang belum sampai. Kepada yang belum sampai, maka boleh kita merahasiakan ilmu itu untuk tidak disampaikan kepadanya. Karena kalau disampaikan, nanti salah tangkap dan jadi fitnah. Ya, gitu. Keseneng aja. Nah gitu. Ya kan? Karena kenapa? Ini kan kalau misalkan Nabi juga berpendirian tidak menyampaikan kepada orang-orang. Ini Nabi nyampe kepada Mu'adz bin Jabal. Berarti Mu'adz bin Jabal sudah dipandang mengerti, makanya disampaikan. Ya, kalau belum ngerti bos jangan disampaikan bos. Ban muas nih. Ini ban muas nih. Kita lihat kemaslahatannya, ya. Kelihatan apa? Dan selalu bisa dipahami ya. Jadi pada pembahasan ini yang paling terpentingnya adalah itu kita mesti paham betul-betul apa itu hak Allah. Itu yang paling terpenting itu kan. Hak Allah adalah kita beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah. Kalau itu hak Allah, maka kita sebagai hamba wajib memberikan hak itu kepada Allah, ya kan? Nah, setelah kita memenuhi hak Allah, maka hak kita sebagai hamba tidak akan diazab, ya, setelah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kadang-kadang kan kita mintanya banyak sama Allah, tapi ibadahnya agak, ya, semestinya dibalik, banyakin ibadahnya sama Allah, ya kan? Nanti kalau minta apa ya juga dikasih, kan iya kana budu wa iya kana na'in, ya. Ya kalau belum dikasih ya kita sabar. Bisa dipahami ya? Kalau ya, sampai sini dulu ya. Ya, Serah deh. ya sampai sini dulu. Tanya jawab deh kalau ada yang mau ditanyakan, walaupun nggak berhubungan dengan ini apa namanya, Bebas umum. bebas deh, bebas. Kita cukup sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.